Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Saya Nutfa Maulani Prasetya Murati dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas 2C dengan NIM 201211082. Saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip berdakwah dengan tema tidak ada paksaan dalam berdakwah. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Sarbini MAG. Dakwah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'wan, yang artinya mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang di awal tadi saya bacakan, di mana isi kandungan dari surat tersebut adalah tentang mengajak berdakwah dengan 3 hal, yaitu yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan mau'idhah atau pelajaran, dan yang terakhir dengan hasanah atau kebaikan. Kemudian dari surat An-Nahl ayat 125 itu memiliki kaitan dengan hadis Bukhari nomor 1268. Hadis Bukhari nomor 1268 ada di dalam buku Hadis Dakwah karya Bapak Dr. Sarbini MAG di bab 3 tentang prinsip-prinsip dakwah di halaman 28. Saya akan membacakan isi hadis ini. Haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Hammadun wa huwa bin Zaidin, an Sabitin an Anasin radhiyallahu anhu, qala kana ghulamun yahudiyun yakhdumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famaridha fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati abal qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulul hamdulillahilladzi anqadahu minnar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb
telah menceritakan kepada kami Hamad, dia adalah Ibnu Zaid, dari Sabit, dari Anas radhiyallahu anhu, berkata, ada seorang anak kecil Yahudi yang bekerja membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya dan beliau duduk di sisi kepalanya. Lalu bersabda, masuklah Islam. Anak kecil itu memandang kepala bapaknya yang berada di dekatnya. Lalu bapaknya berkata, taatilah Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak kecil itu masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Hadis Bukhari nomor 1268. Kemudian mufradat dari hadis di atas, yaitu kata pertama famarido, yang artinya menderita sakit. Kemudian ati Abul Qasim, yang artinya taatilah Abu Qasim. Kemudian fa'atahu, yang artinya mendatanginya atau melihatnya. Kemudian aslim, masuklah Islam. Kemudian kata selanjutnya yaitu fanadhara, yang artinya maka melihatlah. Kemudian alhamdulillahi, segala puji bagi Tuhan. Kemudian minnari, yang artinya dari api neraka. Yang terakhir yaitu kata allazi angqadahu, yang artinya orang yang menyelamatkan anak kecil. Dari hadis yang saya bacakan tadi, ada pesan tersirat yang harus disampaikan, yaitu bahwa hadis yang tadi saya bacakan mencerminkan bahwa kesadaran Islam yang luar biasa tinggi ini dalam hal keyakinan, kepercayaan, dan akidah beragama tidak bisa dipaksakan. Islam juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan untuk masuk atau memeluk agama Islam. Artinya, dalam beragama Islam lebih menekankan kepada aspek kesadaran dalam beragama dan dalam dirinya masing-masing. Bukan karena dipaksa atau terpaksa. Islam juga memiliki spirit kebebasan dan kesadaran, bukan mengancam atau memaksa. Berdakwah dengan tanpa adanya paksaan dalam agama Islam ini dianggap wajar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk yang berakal atau hayawanun an-natiq, di mana fungsi akal ialah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan begitu, manusia akan menggunakan akalnya untuk menentukan sebuah pilihan. Misalnya, dalam menentukan agama, manusia akan memilih agama yang terbaik menurut dirinya. Kemudian, untuk kebebasan manusia, itu Allah sendiri yang menjamin kebebasannya. Akan tetapi, tetap saja setiap pilihan pasti akan ada konsekuensinya sendiri. Kemudian, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa kebebasan manusia itu Allah sendiri yang menjamin, baik dalam hal berkeyakinan, kepercayaan, atau dalam hal akidah beragama. Bahkan kalau saja manusia lebih memilih untuk tidak beragama sekalipun atau kafir, Allah tetap mempersilahkannya. Hanya saja setiap pilihan pasti ada konsekuensinya.
orang yang telah menentukan pilihannya harus berani bertanggung jawab. Harus berani menanggung setiap konsekuensi yang telah dipilihnya. Pada prinsipnya, Allah tidak menekankan harus beragama pada seseorang, melainkan bagaimana tanggung jawab manusia itu sendiri atas konsekuensinya yang telah dipilih. Dalam agama Islam dikenal istilah toleransi, yaitu sikap menghargai. Dalam agama Islam sendiri tidak memaksakan kehendak atau tidak memaksakan seseorang untuk harus memeluk agama Islam atau masuk agama Islam. Ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat di Madinah, Nabi menyusun piagam Madinah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama. Kemudian dalam pasal 25 piagam Madinah disebutkan, yaitu bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi bebas berpegang kepada agama mereka dan kaum muslimin juga bebas berpegang kepada agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya dan keluarganya. Kemudian dalam pasal 37 menjelaskan, orang-orang Muslim dan Yahudi perlu bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam menghadapi pihak musuh. Jadi, melalui hadis di atas tidak diragukan lagi bahwa Islam adalah agama yang menekankan semangat toleransi dan kemerdekaan dalam hal beragama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.